Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Uang kertas di dompet kalian mungkin terlihat sangat asli. Tapi gimana kalau ternyata uang itu dicetak langsung oleh mesin militer negara asing dengan tujuan untuk menghancurkan ekonomi kita tuh dari dalam? Nah, faktanya di dunia ini pernah loh ada negara yang ketahuan atau diduga kuat memasukkan mata uang negara lain untuk kepentingan politik tertentu. Mau tau nggak ada negara mana aja? Hai, aku Cini, yuk kita bahas. Korea Utara. Bayangin ada uang palsu yang saking sempurnanya, mesin pendeteksi di bank aja tuh sampai ketipu. Dan justru karena terlalu sempurna, satu negara dituduh jadi dalangnya. Namanya adalah super note ataupun super dollar. Ini uang palsu pecahan $100 Amerika yang dianggap sebagai palsuan paling sempurna dalam sejarah dunia. Mulai muncul pada akhir 1970-an, kertasnya tuh pakai campuran kapas linen yang sama persis ya kayak dolar resmi. Tekniknya pun pakai mesin cetak intaglio kelas tinggi, yaitu jenis yang sama yang dipakai percetakan uang resmi Amerika. Bahkan kalau diperhatiin nih, sampai ada watermark, benang pengaman, serat merah biru, dan semuanya ini niru sempurna dong. Nah, seorang ahli aja sampai ngitung ya, dimana untuk bikin uang palsu sebagus ini, mereka tuh butuh fasilitas senilai sekitar $100 juta loh teman-teman. Jelas, komplotan kriminal biasa nggak bakal segila itu modalin pemalsuan ya kan? Makanya cuma satu jenis pelaku yang sanggup, yaitu sebuah negara. Nah, di sini Amerika Serikat secara resmi nuduh Korea Utara. Motifnya diduga untuk dapat devisa asing nembus sanksi. Tapi, dan ini yang penting ya guys, Korea Utara tuh nggak pernah ngaku, dimana sebagian ahli bahkan ragu tuh mereka punya teknologinya. Jadi uang palsunya sih nyata dan beredar, itu tuh fakta. Tapi dalangnya sampai sekarang masih jadi tuduhan yang belum tuntas dibuktikan. Namun menurut kalian nih, ini tuh beneran kejahatan level negara atau ada pihak lain yang kena tuduh tuh? Jerman Nazi. Berikutnya kita mundur ya ke era Perang Dunia Kedua. Jerman Nazi itu ternyata pernah jalanin salah satu operasi pemalsuan uang terbesar dan juga paling canggih sepanjang sejarah dunia yang dikenal dengan nama Operation Bernhard. Jadi target mereka tuh nggak main-main ya, yaitu mata uang pound sterling Inggris. Nazi pada saat itu punya ide untuk membanjiri Inggris pakai uang palsu. Kenapa? Ini semua tuh biar nilai mata uang mereka jatuh, inflasi tuh meroket, dan akhirnya ekonomi Inggris tuh runtuh total tanpa perlu dijatuhi sama bom. Nah, sisi gelapnya nih, operasi rahasia ini dilakukan di dalam kamp konsentrasi Sachsenhausen, di mana di sana Nazi memaksa para tahanan Yahudi yang punya keahlian khusus di bidang desain serta percetakan untuk kerja rodi bikin uang palsu ini. Hasilnya bikin ngeri saking bagusnya ya guys. Mereka tuh nyetak hampir 9 juta lembar uang palsu, di mana total nilainya lebih dari 130 juta pounds atau setara 3,2 triliun rupiah kalau diukur sekarang. Kualitasnya pun sebenarnya sampai bikin Bank of England awalnya nggak percaya ya pound mereka tuh bisa dipalsuin sebagus itu. Tapi dibalik kesuksesannya ini ada dilema yang menghantui para tahanan. Iya, para tahanan sadar nih satu hal yang mengerikan, yaitu selama operasi ini tuh berjalan, mereka dibiarkan hidup, dikasih makan layak, baju pun bersih semua. Tapi begitu proyeknya kelar, mereka ini kan tahu terlalu banyak ya, makanya bakal dilenyapkan. Jadi sebagian dari mereka tuh diam-diam melawan, yaitu waktu disuruh bikin dolar Amerika palsu lagi nih, mereka sengaja kerja selamat dan juga segagal mungkin. Iya guys, mereka tuh ngulur waktu sembari mempertaruhkan nyawanya masing-masing. Dan faktanya taktik itu berhasil. Mereka berhasil ngulur sampai perang berakhir dan banyak yang pada akhirnya selamat. Nah pertanyaannya, kalau kalian di posisi mereka, kamu pilih kerja sempurna biar selamat sementara atau sabotase demi nunda sambil taruhannya nyawa nih guys? Kekaisaran Jepang. Kirain cuma negara Eropa aja yang punya trik licik gitu? Taunya ternyata Kekaisaran Jepang juga punya trik licik yang serupa juga loh. Jadi kisah yang satu ini sebenarnya nggak seterkenal ulah Nazi ya guys. Tapi tentara Kekaisaran Jepang ternyata punya laboratorium militer rahasia bernama Institut Riset Noborito, yaitu tempat di mana ilmuwan mereka bikin senjata biologi, racun, dan juga mesin pemalsu uang. Nah, lewat misi rahasia bersandi Operasi Sugi yang berjalan antara tahun 1939 sampai 1941, institut ini tuh sukses memproduksi miliaran yuan mata uang Cina palsu ya teman-teman. Gak tanggung-tanggung tuh, total uang palsu yang mereka cetak dan juga edarkan ke daratan Cina nilainya tuh mencapai sekitar 4 miliar yuan loh.
Lagi-lagi kalau ditanya niatnya tuh apa sih? Ya niatnya sama kayak Nazi. Mereka tuh emang sengaja ya ngirim duit palsu itu ke pasar lokal untuk merusak stabilitas ekonomi pemerintah Cina yang waktu itu lagi jadi musuhnya mereka. Bahkan biar cetakannya tuh makin otentik dan juga nggak ketahuan, tentara Jepang tuh sampai nekat untuk menyita fasilitas percetakan milik pemerintah Kuomintang Cina yang ada di Hong Kong loh. Namun plot twistnya nih, hasil cetakan Jepang malah kadang lebih rapi dari uang asli Cina yang lecek ya teman-teman. Jadi gampang ketahuan justru karena terlalu mulus nih. Dan memang serangan ekonomi ini hampir berhasil membangkrutin Cina, tapi berujung gagal total gara-gara satu hal, yaitu Amerika dan juga Inggris ngasih pinjaman raksasa untuk nyelamatin mereka. Jadi yang menggagalkan serangan uang Jepang bukan tentara Cina ya, tapi suntikan uang dari sekutu teman-teman. Prancis. Guys, kalau kalian kira perang uang palsu itu baru ada di abad ke-20, wah teman-teman salah besar sih. Soalnya jauh sebelum itu atau lebih tepatnya nih di abad ke-19, Napoleon Bonaparte bisa dibilang adalah raja dari segala taktik pemalsuan uang untuk modal perang. Jadi Napoleon tuh paham banget ya kalau ngalahin musuh pun gak cuma lewat adu peluru doang loh. Tapi mereka juga harus bisa lewat jalur belakang alias dengan cara merusak dompet negara lawan sebelum pasukannya tuh datang menjajah. Makanya sebelum Prancis melakukan invasi besar-besaran ke Rusia di tahun 1812, Napoleon ini sebenarnya ngasih perintah untuk mencetak koin Prusia tiruan serta malsuin uang kertas punya Inggris dan juga Austria. Gak tanggung-tanggung nih, mereka memproduksi sekitar 6,5 sampai 25 juta rubel Rusia palsu loh. Dan sekalinya uang palsu ini masuk ke pasar Rusia, nilai mata uang asli mereka tuh langsung anjlok parah dan bikin invasi di sana berantakan. Tapi apesnya ada plot twist komedinya di balik taktik licik ini. Soalnya nggak lama setelah operasi itu, Napoleon malah nikah sama putri Mary Louise yang berasal dari Austria. Dan karena statusnya tuh udah menjadi keluarga, akhirnya dia terpaksa ngeluarin aturan untuk melarang peredaran uang Austria palsu buatan negaranya sendiri. Tapi nasi udah jadi bubur. Uang palsunya pun memang udah terlanjur tersebar luas dan tetap beredar bebas di masyarakat. Bahkan saking bagusnya kualitas mereka untuk bikin duit palsu nih, susah banget loh untuk nemuin duit palsunya lagi. Hungaria. Dan terakhir ada kasus balas dendam politik yang super underrated tapi keterlaluan nekatnya, yaitu skandal pemalsuan mata uang franc Prancis. Kasus ini dilakukan sama kaum nasionalis Hungaria pada tahun 1925 lalu, di mana awal mulanya gara-gara rasa sakit hati negara Hungaria yang harus kehilangan hampir 2/3 wilayah mereka akibat perjanjian Trianon pasca Perang Dunia Pertama. Ya, karena dendam kesumat sama Prancis, mereka akhirnya bertekad lah tuh ya untuk bikin balas dendam. Dalam sekejap, rencana untuk mencetak uang kertas pecahan 1000 franc palsu langsung muncul dengan tujuan pengen bikin bangkrut ekonomi Prancis. Nah, keuntungan dari uang palsu ini rencananya bakal dipakai untuk mendanai kudeta internal serta bayarin gerakan radikal untuk merebut kembali wilayah mereka. Cuma namanya rencana, kadang emang suka cuma jadi rencana aja ya guys. Soalnya meskipun mereka tuh sukses memproduksi sekitar 25.000 sampai 35.000 lembar uang palsu, tapi apesnya aksi mereka tuh gagal total gara-gara kurir yang bertugas tuh nyebarin ini malah ketangkap di saat berusaha nukerin duitnya. Ya, waktu itu sih skandal ini ramai banget dan bahkan jadi isu internasional loh. Ya lagian para sejarawan tuh pada sepakat nih kalau Perdana Menteri Hungaria pada saat itu yaitu István Bethlen jelas tahu ya hal ini dan dirinya lah yang ngasih lampu hijau untuk menjalankan operasi ilegal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kamu nih perang pakai uang palsu seperti ini hitungannya tuh lebih kejam atau lebih beradab tuh dibandingkan perang pakai senjata? Diskusi di kolom komentar guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.